Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyambung pelajaran kita sebelumnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-waladul waqihu, seorang anak yang tidak beradab. Al-waladul waqihu, bermula seorang anak yang tidak beradab. Itu la yata'addabu, tidak beradab siapa al-waladu, atau tidak bersopan santun siapa al-waladu. Ma'a walidayhi, terhadap kedua orang tuanya, wa asatidatihi, dan guru-gurunya, wala yahtarimu, dan tidak menghormati siapa al-walad, man, akan orang, huwa, ya dia man, akbaru minhu, yang lebih besar darinya al-walad, atau yang lebih tua darinya al-walad, wala yarhamu, dan tidak menyayangi siapa al-walad, man, akan orang, huwa, ya dia man, asgharu minhu, yang lebih kecil darinya al-walad, atau yang lebih muda dari seorang anak tadi. Wa yakdzibu, dan berdusta siapa al-walad, idza takallama, apabila berkata atau berbicara. Wa yarfa'u, dan meninggikan siapa al-walad, sautahu, akan suaranya al-walad, idza dhahika, ketika tertawa seorang anak tadi. Wa yuhibbu, dan suka atau menyukai siapa al-walad, asyatma, akan mencela atau mencaci maki lah. Wal kalamal qabiha, dan berbicara yang tidak baik, berkata-kata yang kotor, atau bahasa sekarangnya itu toksik. Wal mukhasamata, dan bertengkar, berkelahi, bermusuh-musuhan. Wa yastahzi'u, dan mengolok-olok siapa al-walad, bi ghairihi, dengan orang lain, kepada orang lain. Wa yatakabbaru, dan takabbur atau sombong lah. Wa yatakabbaru, dan sombong siapa al-walad, alaihi, atas ghairihi, atau atas orang lain. Wala yastahi, dan tidak malu siapa al-walad, ayya'mala, akan olehnya melakukan qabihan, perkara yang buruk atau tidak baik. Wala yasma'u, dan tidak mendengar siapa al-walad an-nasihata, akan nasihat. Baik, untuk penjelasan dari bab ketiga ini, sesuai judulnya, al-waladul waqihu, seorang anak yang tidak beradab. Jadi ini kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Kalau di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang seorang anak yang beradab, nah ini kebalikannya, tentang seorang anak yang tidak beradab. Bagaimana contohnya seorang anak yang tidak beradab itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang anak yang tidak beradab itu adalah yang tidak beradab, tidak bersopan santun kepada kedua orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Kemudian lagi, dia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. La yahtarimu, tidak menghormati man, akan orang, akbaru minhu, yang lebih besar, yang lebih tua darinya, entah itu kakak atau kakak sepupu, saudara atau bukan saudara pun. Pokoknya orang itu lebih tua dari dia. Nah, dia tidak menghormatinya. Itu contoh ketiganya lah.
Kemudian lagi wala yarhamu man huwa asgharu minhu. Dia tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripada dia, entah itu adiknya, adik sepupunya, atau bukan saudara tapi orang lain. Meskipun orang lain itu seharusnya tetap disayangi. Nah, ini contoh yang keempat, ini dia tidak menyayanginya. Itu termasuk tidak beradab. Nah, jadi seharusnya orang yang lebih muda dari kita itu kita sayangi, orang yang lebih tua dari kita itu kita hormati. Wa yakdzibu idza takallama, dan berdusta siapa al-walad. Nah, jadi sedikit informasi lah kepada pemirsa atau anak-anak sekalian ya, khususnya SMPT Hasanuddin Boarding School Palangkaraya. Ketika Ustadz menyebut siapa, maka itu adalah fa'ilnya atau pelakunya dari kata kerja. Setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu mesti ada pelaku. Nah, yakdzibu ini fi'il, ada pelakunya. Siapa pelakunya? Itu kembali kepada al-walad, seorang anak. Wa yakdzibu, dan berdusta siapa al-walad? Nah, pelakunya al-walad. Dan berdusta seorang anak idza takallama, apabila berbicara. Itu dua contoh perilaku yang tidak beradab. Berarti total ada berapa? Ada 5 sudahlah. Wa yarfa'u sautahu, wa yarfa'u, dan meninggikan siapa al-walad sautahu, akan suaranya idza duhika. Kemudian lagi nyaring tinggi suaranya apabila tertawa. Nah, jadi ketika kita tertawa tuh sebaiknya siokyanya ya sedang-sedang saja, tidak terlalu terbahak-bahak benar ya, dalam sikon-sikon tertentu lah khususnya juga. Wa yuhibbu syatma, nah suka lagi mencela. Ini yang keberapa lagi? Ke-6 berarti lah. Nah, perilaku yang tidak baik yang ke-6, dia suka mencela, mencemooh orang lain. Artinya tuh merendah-rendahkan orang lain, mengata-ngatai orang yang tidak baik, dalam arti merendahkan, mencelanya lah itu. Wal kalamal qabiha, nah sama aja lah, berbicara yang tidak baik lah intinya. Wal mukhasamata, dan suka berkelahi. Nah, ini perilaku yang tidak baik juga. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan suka mengolok-olok orang lain. Nah, sama aja lah, perkataan yang tidak baik. Wa yatakabbaru alaihi, sombong orangnya lah. Nah, sombong pun tidak bagus juga, tidak boleh juga. Wa la yastahyi, dan tidak malu mengerjakan pekerjaan yang jelek. Seharusnya kita ketika mengerjakan pekerjaan yang jelek itu malu. Nah, ini tidak malu. Itu contoh perilaku yang tidak baik lah. Yang terakhir, wala yasma'u, dan tidak mendengarkan siapa al-walad an-nasihata, akan nasihat. Tidak suka mendengar nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, ini perilaku yang tidak baik juga lah. Nah, siyokianya kita itu mendengarkan nasihat, baik nasihat itu dari orang yang lebih tua daripada kita ataupun yang lebih muda daripada kita. Selagi nasihatnya itu benar, silakan didengarkan lah. La yasma'u, tidak mendengarkan siapa al-walad. Nah, siapa tadi kan itu ciri daripada fa'il. An-nasihata, akan nasihat. Nah, jadi misalnya Ustadz menyebutkan akan, maka itu adalah ciri daripada maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek lah bahasanya. Jadi setiap fi'il itu ada fa'il, ada pelakunya. Nah, kadang-kadang juga itu ada maf'ul bih namanya atau objeknya. Nah, dalam bahasa Arab ketika kita mengartikan perkata seperti ini, itu diselipi arti kata akan ketika dia berkedudukan maf'ul bih, akan nasihat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya diartikan perkata plus nahunya, wala yasma'u, dan tidak mendengar siapa al-walad, fa'ilnya al-walad,
an-nasihata akan nasihat. Nah, maf'ul bihnya nasihat. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita dalam video yang ketiga ini. Jadi kesimpulannya dalam video ketiga ini atau bab yang ketiga ini dari kitab Al-Akhlaqul Banin adalah contoh perilaku anak yang tidak beradab. Apa aja tadi? Dia tidak beradab kepada orang tuanya. Satu. Kemudian yang kedua, tidak beradab juga kepada guru-gurunya. Tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. 3. Yang keempat, tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Kemudian meninggikan suaranya. 5. Kemudian lagi suka atau berkata-kata yang tidak baik. 6. 7. Suka berkelahi. 8. Suka mengolok-olok, hampir sama kayak nomor 6 tadi lah. Kemudian lagi sombong. Kemudian tidak malu apabila mengerjakan pekerjaan yang jelek. Kemudian tidak mendengarkan nasihat. Sekitar 9 atau 10 lah kalau disimpulkan. Nah, kira-kira itu aja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi pada video-video selanjutnya dalam pembahasan kitab Al-Akhlaqul Banin juz 1. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.